lagi di Islami Twin dan Nica. Waktu Ya. kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial kita. Yang Betul. pertama Nica, ada dari mana? @salsasabila Jaf ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya dong doa apa supaya dagangan kita laris dan terhindar dari segala fitnah. Terima kasih banyak. Habib Bagir mau izin dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang harusnya kita baca, pertama membaca surat Li'ila fi Quraisyin. Sebab di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi takut dengan yang namanya kelaparan. Karena ini berurusan dengan perdagangan. Kemudian perbanyak beristighfar. Sebab istighfar itu mengabulkan doa-doa kita, hajat kita, terutama dalam berdagang. Jadi jangan pergi ke dukun atau ke apa ya, orang-orang pintar atau apa dan lain sebagainya. Tapi kita diperbanyak untuk membaca istighfar. Dan jangan lupa baca ayat kursi. Baca ayat Masya kursi. Allah. Jangan. Al-Quraish, Istighfar, ayat kursi. Itulah Supaya apa? rahasia dagangannya. Dijauhi daripada Fitnah, Amin. Masya Allah. Jazakallah Habib, khair, maaf, terima kasih Habib banyak. jualan apa? Saya jualan minyak wangi. Masya Allah. Pantesan aja tahu aja dia ya kan semuanya. Ternyata alhamdulillah bertanya Baik. kepada orang yang tepat. Kita lanjut lagi Betul. pertanyaan yang kedua dari Betul. @yunita94. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Ustadz aja deh gak ada ustazanya. Saya mau tanya nih gimana kalau kita pinjam uang sama orang pas kembaliin uangnya kita lebihkan sebagai tanda terima kasih. Emang sih mirip sama bunga bank, tapi ini dari kesadaran kita yang meminjam, bukan dari tuntutan si peminjam. Apakah ini juga termasuk riba atau bagaimana? Mohon jawabannya. Ustadz Maulana. Saya kasih 3 catatan. Catatan pertama, kelebihan dari pinjaman itu adalah riba. Apapun bentuknya. Kan tanda terima kasih. Belum, baru 1 catatan. Oh, ini. satu catatan. Iya, Yang pertama, tidak boleh ada kelebihan dari pinjaman itu karena itu adalah riba. Bukan hanya uang. Aku pinjam uangmu ya, nanti kamu pijit-pijit. Pijit-pijitnya itu riba. Duit dapat pijetan. Kemudian yang kedua, pemberian karena ucapan terima kasih karena sudah dibantu, itu hadiah. Itu hadiah. Jawabannya boleh. Hmm. Tapi yang ketiga catatannya, Apa tuh? ada syaratnya. Syaratnya. Kalau mau kasih hadiah, lunasin dulu utangmu. Oh ya Allah, iya bener Kalau juga. belum lunas baru kasih hadiah, takutnya itu riba. Oh nggak boleh, Nah. pokoknya lunasin dulu baru kasih hadiah. Baru Iya. hadiah. Bukan hadiah dulu baru lunasin. Tidak Nggak bisa. boleh. Sabar. Lanjut. Bisa. Pertanyaan berikut. Oke, di @nesa724, gimana ya menyikapi saudara kandung yang meminjam uang padahal kehidupan saudara kandung saya cukup berada. Suaminya pegawai negeri dan istrinya juga bekerja, sekali dipinjamkan tapi dibayarnya pakai barang miliknya selalu begini. Mohon pencerahannya, baik boleh dijawab oleh Ustadz Syam? Ya Allah, ini minjamnya pakai duit, balikin pakai barang nih. Oh, Ini lucu Masya Allah. juga ini. Yang pertama antara dimingkum, kalau ada kesepakatan atau suka sama suka, it's okay. Yang kedua adalah meminjamkan itu lebih banyak pahalanya dibandingkan bersedekah. Kenapa? Kalau kita memberikan hutang kepada orang lain, berarti kita membantu yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau ada yang ketiga, kalau ada yang terlalu kelewatan caranya minjam duit tiap bulan minjam duit dan ternyata memang penghidupannya kecukupan dia bukan sesuatu yang dibutuhkannya, maka guru kami selalu mengajarkan Ustadz Maulana, kasihlah dia jangan Uang kasih kelebihanmu. ikan. Ya, jangan kasih ikan tapi kasih pancing. Kailnya. Ya, kasih kailnya supaya dia bisa bekerja sendiri. Kalau mau minjem uang enaknya mau Ustadz Maulana. Jangan Kenapa? dibalikin gak apa-apa. Masa? Ikhlas ya? Sedekah ya? Langsung, di luar studio banyak yang ngantri habis ini. Mudah-mudahan Baik. ini karena yang tadi mengatakan suka pinjam duit saudaranya padahal berkecukupan, berarti yakinlah bahwa engkau lebih berkecukupan daripada dia. Masya Allah, Masya bersyukur Allah. artinya ya. Baik, Ke pertanyaan berikutnya Kak. dari Etsara Yuliastika. Kenapa ada orang yang rajin ibadah kadang menasihati orang lain, tapi kadang lisan dan perbuatan mereka masih menzolimi dan menyakiti perasaan orang lain. Ustadz Ahmad Ridwan. Waduh. Ya kadang-kadang mungkin baru sekedar ritual, baru sekedar gerak, belum lebih kepada inti. Itu yang pertama. Yang kedua boleh jadi dia solih kepada Allah tapi belum muslih kepada yang lain. Solihun li nafsihi tapi belum solihun li ghairihi. Dia baru soleh untuk dirinya, belum soleh untuk lingkungannya. Ada kesolehan secara pribadi, ada kesolehan secara komunitas. Nah itulah makanya hadirnya sholat dalam hidup kita untuk 2 hal. Salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi.
Berarti Seperti sama itu. juga ya. Apa Ada tuh? orang liburan sendiri, Heeh. ada orang liburan ngajak-ngajak orang. Betul. Oh. Ada yang syuting sendiri, ada yang nggak ngajak-ngajak orang sama. Ih, kayak main curhat-curhatan nih. Besok-besok ajak saya ya. Iya. Ini Baik, Masya Set Allah. kalau gitu. keluar ke negeri, ajak-ajak tim Islam itu indah. Iya, Amin, nanti insya Allah kita bisa kapan-kapan. Insya Allah. Terima kasih banyak buat guru-guru kita. Masya Allah. Selain Habib boleh tetap di sini. Silakan Iya. curhat-curhatan sambil duduk, boleh silakan juga dengan Iya. kita Ustaz Habib Syah. Bagir nih masih ada pertanyaan lagi buat Habib Bagir nih. Silakan Cak Nah, pertanyaannya. Habib Bagir, apa sih amalan nih dan doa supaya kita memiliki keimanan yang kokoh seperti Nabi dan tidak tergoda oleh rayuan iblis? Masya Allah. Mohon. Tafadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang ulama salaf bernama Imam Syaqiq al-Bulkhi. Seorang ulama salaf disebut, kata salaf berarti orang-orang yang hidup 200 tahun setelah Rasulullah SAW. Di antaranya Imam Syaqiq al-Bulkhi ini wafat tahun 193 daripada hijrahnya Nabi SAW. Banyak sering kita membaca seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik. Mereka salah seorang daripada ulama-ulama para salaf terdahulu. Nah, Imam Syaqiq al-Bulkhi pernah bertanya kepada muridnya yang bernama Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini belajar dengan Imam Syaqiq al-Bulkhi ini selama 30 tahun. Tapi dengan tawadhu dan tidak sombong, dia mengatakan sahabtani 30 sanah. Kamu berteman dengan saya, enggak bilang kamu murid saya. Ya, ini mengajarkan kita tidak ada kesombongan. Kedua, belajarnya lama 30 tahun. Kita kadang-kadang baru belajar sebentar udah sombong ya. Insya Allah mudah-mudahan Islam itu indah terus lama. Amin, ya Amin Allah ya ya Rabbah. Tuhanku. Lah kan kita perlu ilmunya lama belajarnya. Imam Hatim belajar 30 tahun. Nah ditanya apa yang kamu dapati daripada ilmu dan hikmah? Dijawab ada beberapa. Di antaranya kata Imam Hatim al-Asam, saya lihat semua manusia ini hampir rata banyak sekali yang bermusuhan. Mereka mencari musuh dalam urusan dunianya, dalam urusan kesibukannya. Mereka itu menjadikan musuh-musuhnya ada. Artinya banyak manusia itu mencari musuh. Mohon maaf, kadang ada orang-orang yang hidupnya nggak seru kalau nggak punya musuh. Hidupnya itu kayaknya nggak enak, nggak asyik kalau nggak ada musuh. Maunya ribut melulu, maunya bertikai, maunya berselisih melulu, maunya kisruh melulu. Maka apa kata Imam Hatim al-Asam? Saya cari di dalam ayat Al-Quran, saya renungi satu ayat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna syaitan lakum aduun fattakhidhuhu aduwah. Sesungguhnya syaitan itulah musuh kalian. Maka jadikanlah syaitan itu musuh kita. Jadi aku jadikan tidak ada di atas muka bumi ini musuh kecuali syaitan. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan syaitan ini sebagai musuh kita. Jangan pernah kita ikuti, jangan pernah kita turuti daripada godaan syaitan dan iblis. Nah, bagaimana caranya supaya kita dijauhi daripada itu semuanya? Pertama, perbanyak membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam melakukan apapun. Agar yang kita lakukan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batinnya. Sebab kalau kita mengutuk syaitan juga, syaitan makin besar. Tapi kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan itu mengecil. Yang kedua, baca di dalam setiap ingin melakukan sesuatu, bahkan kalau bisa di pagi hari, di sore hari, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahis sami'in alim minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi Auzubillah. His-sami'in alim Hisami'in alim. minasyaitonirrajim. Minasyaitonirrajim. A'udzubillahi sami'in alim minasyaitonirrajim. Di dalam hadis yang walaupun hadis ini dikatakan hadisnya dhaif, di dalam riwayat Ibn Sunni, di mana Nabi mengatakan siapa yang membacanya 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhinya dari godaan iblis dan syaitan. Jadi kalau kita baca, seringkali kalau kita mau sholat, mau ibadah, kadang takut syaitan mengganggu, maka apa? Kita baca A'udzubillahis sami'in alim minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, satu bentuk kesyukuran buat kita. Hari ini kita bahas tentang iblis untuk mengantarkan bahwa diri kita bahwa banyak pembelajaran yang kita bisa ambil. Janganlah kita membanggakan diri kita, amal ibadah kita. Karena ketahuilah iblis lebih banyak ibadahnya. Sehingga kita jangan ada sombong. Ketika orang sombong, maka Anda sudah menyerupai diri Anda
dengan iblis. Nauzubillah summa nauzubillah. Masya Allah, Alhamdulillah Ya. ya demikianlah perjumpaan kita hari ini. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan kita, ini saksikan kemeriahan HUT DKI HUT DKI ke-492 Kota Jakarta. Wajah baru Jakarta tanggal 22 Juni 2019. Wih rame Nih, banget rame nih, banget nih. dimeriahkan oleh Wali, Pasha, Pasha, Kotak, Kotak. Siti Badriah, Bener. Astrid Tiar, Ivan Gunawan, Adul, dan Daus Separo. Nah mulai pukul 19.45 di Bundaran HI Jakarta ya. Dan akan ditayangkan secara live di Trans TV pukul 20 waktu Indonesia bagian Jadi Barat. warga Jakarta datang ke Bundaran HI, bagian tidak sempat bisa nonton di Trans TV Nonton di tanggal Trans TV. 22. Dan Mantap. jangan lupa doakan juga buat kota Jakarta supaya jadi lebih baik lagi ke Amin. depannya. Ya, mohon maaf atas Amin. segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.